Sobat Konseling ID, kembali lagi di Rumah Konseling ID. Kali ini kita akan membahas 5 bahasa cinta untuk anak. Nah Sobat Konseling, pada dasarnya seorang manusia sedari janin sudah mengenal apa yang dinamakan dengan cinta. Bahkan kita pun lahir karena benih-benih cinta. Bayi-bayi di dalam kandungan pun bisa merasakan cinta ibunya. Cinta ini muncul sebagai suatu respon yang diterima oleh indera seseorang sebagai rasa nyaman yang menyenangkan, yang penafsirannya berbeda dari satu orang ke orang lainnya. Cinta yang dirasakan oleh seorang anak sangatlah menentukan bagaimana dia bersikap dan mengekspresikan rasa cintanya terhadap orang lain. Apabila anak merasa benar-benar dicintai oleh orang tuanya, ia akan lebih tanggap terhadap pengarahan orang tua di segala bidang kehidupannya. Cinta merupakan akar dari anak yang dapat tumbuh menjadi orang dewasa yang mencintai dan mengasihi orang lain. Pada dasarnya terdapat 5 cara di mana anak dan juga manusia pada umumnya dapat memahami dan mengekspresikan cinta. Inilah yang dimaksud dengan 5 bahasa cinta itu. Yang pertama, sentuhan fisik. Yang kedua, kata-kata penegas atau mendukung. Yang ketiga, waktu berkualitas. Yang keempat, hadiah. Dan yang terakhir, pelayanan. Umumnya setiap anak dapat menerima cinta melalui kelima bahasa di atas. Namun, biasanya ada satu bahasa yang paling dominan pada masing-masing anak, di mana ia dapat merasakan cinta melebihi bahasa lainnya. Pemahaman terhadap bahasa cinta yang dominan pada masing-masing anak inilah yang dapat membantu orang tua dalam memberikan cinta dan berkomunikasi dengan anak secara lebih efektif. Nah, kali ini Rumah Konseling ID telah merangkum tips berkomunikasi dengan si kecil menurut bahasa cinta yang dipahaminya. Yang pertama, apabila bahasa cinta si kecil adalah sentuhan fisik. Saat bertemu dan berpisah dengan si kecil, berikan ia pelukan. Apabila si kecil sedang mengalami stres, belai kepalanya untuk menenangkan mereka. Peluk dan cium si kecil saat ia tertidur, malam, dan bangun pagi. Setelah mengajarkan disiplin kepada si kecil, berikan mereka pelukan sejenak dan jelaskan bahwa pengajaran yang telah diberikan adalah untuk kebaikan mereka sendiri dan bahwa Anda masih menyayanginya. Saat memilih hadiah untuk si kecil, pilih benda yang dapat ia pegang, peluk, seperti boneka, bantal, ataupun selimut. Saat sedang menghabiskan waktu bersama si kecil, seperti saat menonton TV bersama, duduk berdekatan dengannya sambil berpelukan. Seringlah bertanya apakah si kecil ingin digandeng atau dipeluk. Apabila si kecil terluka, pegang dan peluklah mereka untuk memberikan rasa kenyamanan. Yang kedua, apabila bahasa cinta si kecil adalah kata-kata penegasan atau kata-kata dukungan. Tiap si kecil melakukan prestasi, tunjukkan kebanggaan Anda dengan kalimat membangun, seperti "Mama bangga pada adik" atau "Kakak baik sekali tadi membantu adik" dan lain sebagainya. Simpan hasil karya si kecil seperti lukisan atau tulisan-tulisan. Dan kalau bisa, pajang dengan tambahan kata-kata mengapa karya tersebut berkesan bagi Anda. Biasakan untuk mengucapkan "Mama sayang pada kamu" tiap kali berpisah dengan si kecil atau ketika menidurkannya di malam hari. Saat si kecil sedang bersedih, bangun kembali kepercayaan dirinya dengan mengucapkan alasan-alasan yang membuat Anda bangga padanya. Yang ketiga, apabila bahasa cinta si kecil adalah waktu bersama. Daripada Anda meluangkan waktu bersama si kecil setelah menyelesaikan aktivitas sehari-hari, coba Anda melibatkannya dalam aktivitas-aktivitasnya, seperti belanja ke supermarket, memasak, mencuci piring, dan lain sebagainya. Saat si kecil ingin bercerita, hentikan sejenak aktivitas Anda. Tatap matanya dan dengarkan apa yang akan dikatakannya. Selanjutnya, ajak si kecil memasak bersama, seperti membuat kue atau snack lainnya. Tanyakan juga kepada si kecil tempat-tempat yang ingin ia kunjungi.
apabila ada kesempatan, beri kejutan dengan mengajak mereka ke tempat-tempat tersebut. Yang keempat, apabila bahasa cinta si kecil adalah pemberian hadiah. Kumpulkan hadiah-hadiah kecil, tidak perlu mahal untuk memberikan kepada si kecil pada saat yang tepat. Bawa permen atau snack kecil lainnya yang dapat Anda bagikan pada si kecil saat sedang bepergian. Selanjutnya, saat menyiapkan bekal si kecil, selipkan hadiah kecil untuknya. Daripada Anda membelikan si kecil hadiah ulang tahun yang mahal, buatkan pesta ulang tahun meriah di tempat yang ia sukai. Nah, yang terakhir, apabila bahasa cinta si kecil adalah pelayanan. Temani dan bantu si kecil pada saat mengerjakan PR. Saat si kecil sedang bersedih atau mengalami kesulitan, buatkan makanan kesukaannya. Daripada menyuruh si kecil tidur, gendong atau gandeng mereka ke tempat tidur. Saat si kecil sedang bersiap-siap berangkat ke sekolah, bantu mereka dalam memilih pakaian yang akan dikenakan pada hari tersebut. Selanjutnya, mulai ajarkan si kecil untuk mengasihi orang lain dengan memberikan contoh, membantu orang lain atau memberi sumbangan kepada orang yang kurang mampu. Saat si kecil sedang sakit, naikkan semangatnya dengan menyiapkan film kesukaan mereka, membacakan buku kesukaannya, atau memasak sup yang paling disukai si kecil. Dalam menyiapkan sarapan, makan siang atau malam, selipkan makanan penutup atau snack kesukaan mereka, seperti es krim misalnya. Nah sobat, contoh-contoh di atas tentunya masih sangatlah banyak dalam kehidupan sehari-hari. Anda dapat menerapkan banyak hal lain yang dapat mengisi tangki cinta si anak. Untuk seorang ayah, pilihlah kegiatan-kegiatan yang dapat merupakan bahasa cinta lainnya yang ada dalam kehidupannya dan menerapkannya dalam dunia nyata. Nah sobat konseling, sekian informasi mengenai bahasa cinta anak dan tips berkomunikasi dengan si kecil menurut bahasa cinta yang dipahaminya. Sampai jumpa pada video-video informatif Rumah Konseling ID berikutnya. Bagi sobat yang ingin mengetahui lebih lanjut, silakan ikuti sosial media rumahkonseling.id di Instagram rumahkonseling.id dan website rumahkonseling.id. Sayangi dirimu, sayangi jiwamu. Salam Sobat Konseling.